Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Putri Basenta Tarigan. Nah, di video kali ini aku mau buat tutorial SAP untuk pemula, mulai dari setting-settingnya, terus memodelkan struktur-struktur yang simple, terus memasukkan beban, terus kita run, terus melihat hasilnya gitu. Mungkin untuk teman-teman yang lagi belajar SAP untuk ngecek tugas-tugasnya, kalian bisa cek langsung video ini, oke? Langsung aja check this out. Oke teman-teman, di sini aku pakai SAP 2000 yang versi 19 ini. Yang pertama kita lakukan itu adalah kita buka file baru gitu. Kita membuat file baru. Kita bisa klik di sini new model atau file create a new model kayak gini. Nah, di sini ada banyak model. Kalau teman-teman baru memulai SAP, teman-teman klik aja langsung yang grid only ini. Nanti kalau udah advance, teman-teman boleh menggunakan yang lain. Jadi kita klik yang grid only. Terus di sini ada muncul grid lines-nya. Jadi di sini sebenarnya kita itu mengatur berapa jarak antara grid-grid kita itu gitu. Tapi karena kita kan nggak kebayang di sini nih, jadi kita klik OK aja. Nanti kita atur lagi gitu. Klik OK. Nah, di sini ada muncul dua window. Yang sebelah kiri adalah yang 2 dimensi, yang sebelah kanan adalah yang 3 dimensi. Nah, di sini kita bisa lihat yang ini adalah XY. Jadi ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Biasanya kalau kita menggambarkan struktur kita itu kita gunakan yang XZ ya teman-teman. Yang di sini kita ubah jadi XZ. Kenapa? Karena kita kan menggambarkan struktur kita itu dalam bentuk 2 dimensi kan misalnya. Jadi bentuknya itu adalah gini, horizontal dan ke atas gitu. Jadi dia mempunyai elevasi. Nggak mungkin strukturnya itu tertidur kayak gini ya kan. Nah, jadi kita selalu ubah ke XZ. Yang selanjutnya kita lihat pengaturan unitnya di sini. Di sebelah kanan bawah kita bisa klik di sini, kita bisa ubah unitnya. Kalau aku biasanya pakai kilonewton-meter. Nah, yang selanjutnya kita atur gridnya sesuai sama struktur yang mau kita analisis. Caranya itu adalah kita klik kanan, habis itu edit grid data di sini. Nah, setelah itu kita modify. Nah, di sini ada grid X, Y, dan Z. Nah, pada yang X ini kita lihat di sini ada grid A, B, C, D, terus ordinate. Ordinate ini adalah koordinat titik A, B, C, dan D. Jadi titik A itu koordinatnya itu adalah di 0, titik B koordinatnya di 6, berarti jarak antara A dan B itu adalah 6, ya kan? Terus titik C di sini koordinatnya adalah 12, berarti jarak antara B dan C itu adalah 6 gitu. Tapi kalau teman-teman mau ubah jadi spacing, bisa juga kita ubah, kita klik spacing di sini. Yang spacing ini berarti jarak antara A ke B itu adalah 6, B ke C adalah 6, C ke D adalah 6 gitu. Kalau kita mau ubah, misalnya kita ubah jadi 4 di sini, terus 4 di sini, 4 di sini gitu. Nah, yang Y-nya teman-teman boleh atur sesuai sama kebutuhan teman-teman. Kalau Z-nya, Z ini berguna kalau kita mau menganalisis struktur yang mempunyai elevasi gitu. Contohnya kayak portal. Portal itu kan memiliki tinggi dari kolomnya ya kan. Jadi tinggi kolomnya itu yang kita atur jadi spacing pada grid Z ini gitu. Jadi di sini aku biarin aja dia 3. Terus kita klik OK. Terus klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah grid X dan Z yang ini. Nah, yang selanjutnya kita mau memodelkan struktur kita. Nah, di sini kita cuma pakai yang 2 dimensi. Jadi kita nggak butuh yang 3 dimensi ini. Jadi kita close saja yang ini. Nah, kalau teman-teman mau geser-geser ini, teman-teman klik yang ini. Apa sih namanya ini? Yang scroll ini pada mouse teman-teman. Kalian drag. Habis itu dipindah-pindahin aja gitu. Nah, setelah itu kita modelkan struktur kita. Misalnya kita mau menganalisis simple beam aja, simple beam biasa. Terus kita klik yang ini nih. Ini adalah frame. Habis itu kita klik di join-joinnya gitu. Jadi kalau kita mau menggambarkan di SAP itu kita harus ada joinnya gitu. Frame-nya itu menghubungkan antara join gitu. Misalnya di sini. Kita klik di sini, habis itu sambungin ke sini. Nah, untuk melepas ini, teman-teman boleh klik kanan pada mouse atau klik escape pada keyboard. Setelah itu kita buat peletakannya. Peletakannya kita drag dulu di mana letak peletakannya. Di sini kan letaknya itu di ujung-ujung. Kita klik yang assign. Habis itu klik join. Habis itu range train. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk peletakan. Yang ini adalah jepit atau fix. Yang ini adalah sendi dan yang ini adalah roll. Sedangkan yang ini adalah pin, yaitu tanpa
peletakan. Nah, kalau kita mau buat peletakannya itu sendi kedua-duanya, klik aja di sini, habis itu klik apply. Nah, jadi sendi dia kedua-duanya. Tapi kalau kita mau mengubah, misalnya yang ini tetap aja sendi, terus yang ini kita mau ubah jadi roll, drag aja yang ini, drag di joinnya itu gitu. Kita klik yang roll, habis itu klik apply. Nah, jadi dia berubah gitu. Terus klik OK. Sekarang kita apply beban yang bekerja pada simple beam kita. Misalnya kita mau membuat beban merata dulu ya. Sekalian kita cek nanti hasilnya. Jadi kita klik frame kita ini, kita klik beamnya, habis itu klik assign, habis itu frame load, terus lihat ini distributed. Terus kita klik distribute. Nah, di sini kita masukin berapa besarnya beban merata yang mau kita masukin. Misalnya kita buat di sini adalah 20. Habis itu kita klik apply. Nah, akan muncul beban merata sebesar 20. Terus kita klik OK. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya ya teman-teman. Jadi kita run dulu, kita analisis ini. Caranya itu teman-teman boleh klik yang segitiga di sini, atau boleh juga dari analyze, terus run analysis. Habis itu kita klik run now. Nah, kita save dulu. Misalnya aku buat ini adalah namanya Putri aja. Habis itu klik save. Terus dia akan muncul struktur yang telah terdeformasi akibat beban luar tadi gitu. Nah, ini adalah bentuk deformasinya. Kalau kita mau cek gaya dalamnya, kita klik di sini. Terus ambil yang frame cable tendon ini. Kalau mau lihat momen, klik momen yang 33 ini, habis itu klik OK. Nah, ini adalah bentuk momennya sekarang, bentuk momen dari struktur kita tadi. Kalau kita mau lihat berapa sih angkanya ini gitu, sebenarnya di sini ada muncul kan teman-teman. Tapi teman-teman bisa cek secara keseluruhan, klik pada framenya ini, terus klik kanan. Nah, muncul. Ini adalah momennya, dan ini adalah gesernya, shear. Terus ini adalah deflection atau perpindahan. Dan ini adalah reaksi peletakannya. Nah, di sini kita bisa cek untuk di setiap poin. Misalnya aku mau cek di sini yang di jarak 1,5. Jadi momennya itu di titik 1,5 itu tuh 38. Gesernya itu minus 10, defleksinya itu 0,0047 gitu. Nah, sekarang coba kita cek yang secara manual. Kalau kita buat simple beam yang kayak struktur kita ini, coba kita show dulu ya. Show loadnya tadi caranya itu display. Habis itu klik show object load assign, terus klik frame, terus klik OK. Nah, ini adalah bentuk dari struktur kita. Jadi teman-teman, kalau kita hitung secara manual, momen terbesar pada struktur kita ini adalah di tengah bentang. Besarnya itu adalah 1/8 QL kuadrat. Sekarang kita hitung 1/8 dikali Q, Q-nya adalah 20 kan, dikali L, L-nya tadi adalah 4. Kita buat 4 tadi, 4 dikuadratkan. Nah, hasilnya itu adalah 40. Nih, 40 kan. Jadi, kenapa tadi waktu kita run ini, kita lihat lagi yang momennya di sini. Oke, kita lihat momennya. Momen di tengah bentang di sini adalah 40,65. Kenapa nggak 40 gitu? Kenapa berbeda hasil antara perhitungan manual sama yang di SAP? Nah, itu tuh karena SAP itu menghitung semua beban yang kita input ke SAP, termasuk beban sendiri dari struktur kita itu. Jadi, beam kita di sini teman-teman, beam ini dia memiliki penampang sendiri gitu, dan dia itu memiliki nilai. Kalau kita lihat, ini kita kembalikan ke undeformed ya. Nah, kita bisa lihat di sini, klik dulu batangnya, habis itu klik kanan. Nah, di sini ada section property fsec 1. Jadi, meskipun kita tidak mendefinisikan bentuk penampang dari struktur yang kita analisis itu, SAP akan otomatis mendefinisikan secara sendiri gitu. Jadi, kalau kita lihat di sini, fsec ini apa sih gitu? Coba kita lihat ya. Kita lihat itu dari define, terus lihat yang section properties ini, terus klik yang frame section. Nah, ini ada fsec kan teman-teman. Kita lihat show. Sekarang kita lihat yang fsec ini ternyata dia adalah bentuk penampang I kayak gini. Kita lihat lagi section propertiesnya. Nah, ini semuanya ini ada nilainya ya teman-teman.
Jadi stub itu menghitung beban sendiri dari penampang kita itu juga gitu. Makanya hasilnya itu berbeda sama perhitungan manual. Karena berat sendiri penampang itu kan berpengaruh sama gaya dalam pada penampang itu kan. Nah, jadi gimana caranya kalau misalnya kita nggak mau mendefinisikan struktur kita itu, kita nggak mau mendefinisikan penampang kita itu? Caranya kita lihat dari sini. Kita buka dulu kuncinya. Kalau kita mau mengubah-ubah struktur, tadi kan kita udah run kan, jadi dia otomatis terkunci gitu. Jadi kita nggak bisa mengubah apapun pada struktur kita itu, hanya bisa melihat hasil. Kalau kita mau mengubah struktur kita harus buka dulu kuncinya. Kita klik di sini, unlock model. Habis itu klik OK. Setelah itu kita lihat yang define. Habis itu klik yang load pattern. Nah, load pattern ini ada dead kan, dan itu adalah beban mati pada strukturnya, yaitu pada penampang kita tadi. Self weight multiplier, yaitu angka pengali pada berat struktur, itu maksudnya yaitu adalah 1. Berarti dia menghitung struktur itu. Nah, kalau kita nggak mau menghitung struktur kita hanya mau menganalisis gaya dalam akibat gaya luar yang bekerja pada struktur, kita ganti ini menjadi 0. Klik modify di sini. Nah, setelah itu baru kita run. Nah, di sini kan nggak kelihatan kan teman-teman beban yang tadi. Beban yang tadi itu masih tetap ada. Kalau teman-teman mau lihat, teman-teman boleh klik display, habis itu show object load, habis itu klik frame. Klik OK. Nah, di sini masih ada ya teman-teman beban kita yang tadi. Terus kita run lagi. Coba kita run. Nah, hasilnya kita lihat, klik dulu baru klik kanan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang di tengah bentang itu tuh besar momennya adalah 40 kN. Sama-sama yang kita hitung tadi ya kan, yang 40. Jadi teman-teman harus perhatikan itu sebelum teman-teman menganalisis. Nanti kok beda ya hasil perhitungan manual sama yang perhitungan SAP. Supaya teman-teman tahu gimana cara analisisnya di SAP gitu. Dan ini juga reaksi peletakannya 40 kan. Tadi kan dia nggak 40 kan. Tadi dia 40, sekian gitu. Jadi berat struktur kita itu akan berpengaruh sama gaya-gaya yang dihasilkan pada struktur itu nantinya gitu. Sekarang kita klik done. Nah, tadi itu kan masih beban merata kan teman-teman. Kalau teman-teman mau memodelkan beban yang lain, misalnya beban terpusat, kita buka dulu ini kuncinya, klik OK. Terus misalnya kita mau buat yang beban terpusat, kita klik ini frame-nya, habis itu assign, habis itu klik frame loads. Frame loads itu berarti kita mengaplikasikan load pada frame. Kalau join load itu berarti kita mengaplikasikan loads pada join. Kalau kita hanya mengklik frame, terus kita buat yang join load, itu nggak akan bekerja. Kenapa? Karena nggak ada join yang kita klik. Kita nggak mendefinisikan joinnya gitu. Jadi ini kan kita klik frame-nya ini kan, ada yang garis putus-putus gini. Jadi kita assign load-nya itu adalah frame load. Nah, kalau mau yang point, kalau mau yang beban terpusat, kita klik yang point. Kalau mau yang beban merata, kita klik yang distribute. Misalnya kita klik yang point ya. Kita mau kasih beban terpusat di tengah bentang. Nah, di sini ada relative distance. Relative distance ini bukan jarak antara 0 sampai 4, karena kita tadi struktur kita kan panjangnya 4 kan. Bukan itu, tapi antara 0 sampai 1, yaitu adalah rasionya ya teman-teman. Kalau bebannya itu di tengah bentang, berarti rasionya itu adalah 0,5. Maka di sini kita ganti jadi 0,5. Dan di sini ada loads ini, kita masukin loads pada yang 0,5 gitu. Misalnya kita buat 20. Habis itu kita klik apply. Nah, dia akan bekerja load sebesar 20 di tengah bentang kayak gini. Kalau mau kita buat lagi bebannya, beban terpusat di jarak 3. Jarak 3 itu berarti dia 0,75 kan teman-teman. Misalnya kita masukin di sini sebesar 60. Kita klik dulu frame-nya. Nah, kita klik frame-nya baru klik apply. Jadi deh gitu. Terus kalau misalnya di join juga bisa dari sini. Relative distance-nya berarti 0 kan. Kalau di join yang sebelah kiri berarti 0. Di sini misalnya kita masukin angkanya 10. Klik dulu frame-nya, baru klik apply. Nah, gitu dia. Klik OK. Nah, sekarang kita udah buat beban terpusatnya. Tetapi beban merata tadi masih tetap ada. Kita show lagi ya. Show frame, klik OK ya. Jadi ada beban merata dan ada beban terpusat sekarang.
Kalau mau di run, sama caranya kayak yang tadi. Kita run now. Nah, jadi deh, ini adalah bentuk dari momennya. Kalau teman-teman mau lihat yang bentuk gesernya, kita lihat geser SIR 22, yaitu klik OK, baru kelihatan gesernya itu adalah bentuknya kayak gini. Kalau mau lihat berapa besarnya, klik kanan aja. Di sini kita bisa lihat semuanya. Kalau mau lihat aksial, kita lihat dari sini juga. Frame cables, habis itu axial force. Klik OK. Nah, gaya aksialnya itu nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada gaya horizontal yang bekerja pada struktur, ya kan? Oke, sekarang coba kita masukin gaya yang horizontal ya teman-teman. Kita buka dulu modelnya. Misalnya aku masukin di sini nih, gaya horizontalnya. Kita drag dulu, kita klik pointnya, habis itu klik assign, habis itu klik join load. Kenapa join load? Karena dia di join, ya kan? Klik force, habis itu di sini ada X, Y, dan Z kan? Force arah X, Y, dan Z. Nah, kalau horizontal berarti dia itu searah X kan? Kalau dia vertikal berarti dia searah Z gitu. Berarti kita sekarang mau masukin yang arah horizontal. Misalnya aku mau masukin minus 50. Minus 50 itu berarti dia ke kiri ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah iya, berarti yang minus itu dia ke kiri, kalau positif dia ke kanan gitu. Baru kita klik OK, terus kita run. Nah, dari sini baru muncul yang axial force-nya. Ini adalah axial force-nya, teman-teman. Oke, aku rasa sekian aja untuk tutorial SAP 2000 aku yang pertama kali. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa membantu dalam tugas-tugasnya juga. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.